Saudara-saudara, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan ayat yang tadi saya kutip. Karena ayat itu juga dibahas oleh Saifuddin Ibrahim ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak? Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusli Lubis. Maaf ya, kami sudah lama tidak mengkanter atau tidak membuat video-video konten-konten di ruangan ini. Karena kami sibuk terus ya mengurusi Pak Muhammad KC. Dalam hal ini tentunya meliput beliau ketika sidang gitu. Kenapa kami meliput Pak Muhammad KC ketika sidang? Supaya rakyat Indonesia tahu bagaimana pengadilan di negeri ini, dan khususnya kita orang Kristen yang menilai sendirilah bagaimana lah. Kita kan tidak pro A pro B, kita hanya meliput dan menyebarkan ya berita itu ya lewat YouTube Metanoia. Nah, kali ini saya sangat sukacita juga melihat Ustadz Manahim ini memakai buku Pak Saifuddin Ibrahim dalam ceramahnya di masjid ya, dalam ceramahnya di masjid atau mungkin di ruang aula itu ya. Karena kalau saya dengar tuh yang hadir itu 99,9% itu adalah mahasiswa begitu dalam kata-kata dia itu tadi ya. Jadi saya sangat bersyukur. Nah, tapi saudara, sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen yang sehat ya. Kita bukan kadrun, jadi kita boleh beri komen apa saja, tapi ya jangan dengan kata-kata kotor, dengan makian, dengan hujatan, dengan ancaman, janganlah ya. Ya, misalnya begini, misalnya Pak Manahim, makanya Pak Manahim harus percaya Tuhan, misalnya begitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi saudara, nggak sabar lagi ya, langsung aja ya. Ini videonya, lihat. Surah yang ke-19, ayat yang ke-28. Surah ini seringkali kita baca. Dan ayat yang ke-28 ini seringkali kita daras. Tapi seringkali kita lupa apa makna di balik itu semua. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Bahkan ayat ini seringkali menjadi bahan perbincangan bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi juga menjadi bahan perbincangan melintas batas agama. Jadi bukan hanya muslim yang sedang bicara mengenai makna ayat ini, tapi mereka yang non-muslim pun juga seringkali memahami ayat ini dengan cara yang tidak tepat. Itulah sebabnya saya harus membicarakan ayat ini kepada antum, paling tidak bisa memahami maksud yang sebenarnya. Sebelum saya menguraikan makna di balik ayat yang termaktub pada surah Maryam, surah ke-19 ayat 28 ini, saya sengaja menghadirkan satu buku yang saya dapat kiriman buku ini dari Jakarta. Ditulis langsung oleh seorang yang namanya pasti saudara-saudara mengenalnya. Nama beliau adalah Saifuddin Ibrahim. Cetakan yang kedua tahun 2013. Judul buku ini adalah Dialog dengan Saddam Hussein. Nama Saddam Hussein di sini bukan bermakna pemimpin Irak, bukan. Tapi Saddam Hussein itu anak kandung dari Saifuddin Ibrahim. Fa insyaallah dia anak yang kedua. Tentu kalau saya sudah menyebut nama Saifuddin Ibrahim, ada yang paham siapa dia. Atau sebagian belum paham. Saifuddin Ibrahim itu dulu seorang muslim.
Tetapi kemudian dia murtad dan menciptakan kegaduhan di kalangan kaum muslimin, termasuk membuat buku yang sekarang saya pegang ini. Jadi kalau di kalangan awam muslim membaca buku ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya melalui acara seperti ini, paling tidak yang belum pernah baca buku ini, atau yang sudah pegang buku ini, mulai diselamatkan akidahnya dari uraian-uraian tidak benar dalam buku ini. Saudara-saudara, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan ayat yang tadi saya kutip. Karena ayat itu juga dibahas oleh Saifuddin Ibrahim pada halaman yang ke-25. Lebih baik saya baca uraian beliau supaya kita bisa tahu nalar yang sedang diutarakan oleh Saifuddin Ibrahim. Pada poin yang keempat, Saifuddin Ibrahim berkata, Alkitab mengatakan bahwa ibu Isa Al-Masih adalah Maria, yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam, ibu Isa Al-Masih adalah saudara dari Harun. Maryam, Harun, dan Musa hidup di Mesir pada masa zaman Fir'aun. Mereka disebut keluarga Imran, nama dari surah Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama, bahwa Al-Quran penyempurna dan penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Alkitab mencatat, kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sambil beliau mengutip ayat, di sini pakai terjemahan saja, beliau menyebutkan, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini mengutip surah Maryam ayat yang ke-23. Uraian itu belum selesai, baru bicara ayat 28. Yesus lahir di palungan atau di bawah pohon korma. Mana yang benar? Sejarah Islam tidak bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran itu salah salin oleh penulis wahyu. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar video ceramahnya si Manaim tadi. Betul kan apa yang saya katakan? Nggak bohong kan? Dia menggunakan buku Saifuddin Ibrahim kan? Dijadikan acuan kan? Betul kan? Dan saya melihat dan saya mendengar ya, Pak Profesor Manaim ini ya ingin menjelaskan tentang Maria saudara Harun itu, atau di Al-Quran Maryam saudara Harun. Dan dia dalam video ini sepertinya dia membantah apa-apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim. Terlalu panjang sih videonya memang ya. 1 jam hampir lah. Makanya kita ambil yang inti-intinya saja saudara. Dan
kalau keterangannya si Manahem ini bahwa Maria yang saudara Harun itu bukan Harun abangnya Musa. Di Al-Quran itu Maria itu punya saudara. Nah, yang saya nggak habis pikir itu saudara si Maryam di Al-Quran itu ya, di situ ada beberapa saudara begitulah. Mungkin salah satunya yang Harun itu. Jadi menurut si Pak Manahem ini nggak ada salah. Al-Quran nggak salah karena memang Maryam itu punya saudara. Saudaranya itu ya Harun itu. Ya karena kalau di Alkitab kan kita lihat silsilahnya itu ya Maria. Ya ibu Maria, bapak Maria ya. Terus Maria tapi tunggal kan. Walaupun ada penafsiran-penafsiran lain ya, tapi saya mengambil yang di Alkitab ini itu tunggal. Jadi kita nggak bisa menemukan di sana siapa sebenarnya abangnya Maria ini, adiknya Maria ini. Yang kita tahu ada papanya, mamanya, ya. Nah, saya harus buka Alkitab lagi, nanti lupa lagi saya nama bapaknya, mamanya besok ya. Nah, jadi itu dia tunggal di situ, ya tunggal. Tapi di Al-Quran katanya dia punya saudara-saudara, yaitu ya kita nggak ngerti. Yang saya syukuri buku si Saifuddin ini sudah digunakan untuk ceramah di masjid atau di aula dan didengar oleh mahasiswa-mahasiswa. Dan kita doakan Pak Saifuddin sehat. Dan buku Saifuddin ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa Tuhan Yesus urapi Saifuddin dan bukunya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus Juru Selamat yang kudus saya berdoa. Amin.